Di video kali ini aku akan men-spill sedikit materi yang dipelajari dari topik 9 sampai topik 15 pada mata kuliah ekonomi digital. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Raisi Losantia dengan NIM 223304020714 dari kelas MSDM Pagi A Universitas Prima Indonesia. Nah, yang pertama itu topik 9 tentang kompetisi. Dalam ekonomi digital, kompetisi menjadi pusat perhatian yang melibatkan persaingan sengit antara perusahaan untuk mendominasi pasar-pasar online. Platform digital seperti e-commerce dan media sosial memegang peran kunci dalam pertarungan ini. Mereka tidak hanya bersaing untuk menarik lebih banyak pengguna, tetapi juga untuk mengembangkan teknologi inovatif, meningkatkan fungsionalitas, dan menciptakan ekosistem bisnis yang menarik bagi pengembang dan inovator. Meskipun kompetisi mendorong inovasi dan memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen, namun terdapat juga tantangan terkait dominasi pasar dan perlindungan privasi data. Oleh karena itu, regulasi yang cerdas dan efektif menjadi penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan menjaga keamanan data dalam dinamika ekonomi digital yang terus berkembang. Next, topik 10 tentang inovasi berinovasi dalam bereksperimen. Inovasi dalam ekonomi digital melibatkan proses berinovasi dengan aktif melakukan eksperimen. Bereksperimen memungkinkan pengembangan ide dan solusi baru, membantu adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi. Dalam mata kuliah ekonomi digital, mahasiswa akan memahami pentingnya eksperimen sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis di era digital. Next, topik 11 tentang nilai sesuaikan proporsi nilai. Mengadaptasi proporsi nilai melibatkan penyelesaian nilai bisnis untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Nilai tersebut mencakup kualitas produk, pelayanan, dan manfaat yang diberikan dengan mengidentifikasi perubahan dalam preferensi pelanggan. Perusahaan dapat mengoptimalkan proporsi nilai mereka, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mempertahankan daya saing di pasar. Anjuran untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan proporsi nilai menjadi kunci dalam membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Next, topik 12 tentang ekonomi cerdas. Ekonomi cerdas melibatkan pengelolaan sumber daya secara efisien, pengambilan keputusan berdasarkan analisis rasional, dan pemahaman terhadap dampak kebijakan ekonomi. Tujuannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, distribusi pendapatan yang adil, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Faktor seperti inovasi, investasi, dan regulasi juga memainkan peran penting dalam menciptakan ekonomi cerdas yang responsif terhadap perubahan global. Next, topik 13 tentang penguasaan startup digital di Indonesia. Penguasaan startup digital di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan pemerintah, peningkatan penetrasi internet, dan pertumbuhan ekosistem teknologi telah menjadi pendorong utama. Sektor seperti e-commerce dan fintech mendominasi dengan beberapa unicorn mencapai valuasi tertinggi. Tantangannya termasuk persaingan ketat dan regulasi, sementara kesuksesan bergantung pada inovasi dan adaptasi terhadap tren pasar. Next, topik 14 tentang strategi pemasaran dalam bisnis. Strategi pemasaran dalam bisnis melibatkan pemanfaatan online platform, personalisasi konten, dan analisis data untuk mencapai audiens target. Penggunaan media sosial, kampanye email, dan optimasi mesin pencari adalah kunci untuk meningkatkan visibilitas. Next, yang terakhir topik 15 tentang alat pemasaran internet atau Internet Marketing Tools. Marketing Tools adalah alat yang digunakan oleh perusahaan atau bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan mereka. Jenis alat untuk melakukan pemasaran menggunakan media online antara lain Canva, Trello, Enplas, dan lain sebagainya. Halo, sekian dari video saya. Jika ada kesalahan dalam video tersebut, baik itu pengucapan ataupun kata-kata lain, saya minta maaf. Thanks for watching.